Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat mengumpulkan gelar yang sepanjang-panjangnya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya. Tapi sesungguhnya kesuksesan hakiki bagi kita seorang lelaki adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri kita di dunia sampai nanti yaumil kiamah kita masukkan mereka semua ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya, masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya, masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita masih bisa minum, masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita masih bisa bernafas, dan masih Allah beri kita nikmat iman dan keistiqomahan. Sehingga dengan nikmat iman dan istiqomah, alhamdulillah masih bergetar hati kita sampai detik ini untuk mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Merenung kita sejenak, kemudian kita tanya diri kita ini, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, tak akan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, tak akan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf, tengah malam dia jadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala, tak sanggup untuk sholat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf di waktu subuh dia tidak sanggup untuk berjamaah. Pada akhirnya kita akan senantiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala agar senantiasa Allah senantiasa menyehatkan kita dan menguatkan iman dan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita, tetap kita jaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan juga, bisikkan juga di telinga anak dan istri kita agar mereka pun tetap menjaga takwanya kepada Allah Ta'ala.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklah ila qas'atiha." Qila akillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir. Bal antum yawma idzin katsir. Wala yanzi'annallaha fi suduri aduwikumul mahabah wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahn. Qila mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir datang masanya, kata Nabi. Sudah dekat waktunya, kata Nabi. Sudah dekat waktunya kalian akan menjadi seperti makanan yang ditaruh di atas meja makan. Lalu orang-orang yang kelaparan, yang suka dengan kepala mereka akan mengunyah-ngunyah kepala kalian. Yang suka dengan dada mereka akan merobek-robek dada kalian. Yang suka dengan hati mereka pun akan memakan hati kalian. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, akillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah di masa itu kami sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tidak, kata Rasulullah, kalian tak sedikit tapi kalian banyak. Saking banyaknya kalian, kata Nabi, kalian seperti buih di lautan. Ya Rasulullah, kenapa kami banyak tapi kami bak buih di tengah lautan? Kenapa kami banyak tapi kami tak dihargai? Kenapa kami banyak tapi kami tak dihormati? Kenapa kami banyak tapi kemudian suara kami tak didengar lagi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu semua terjadi karena Allah sudah mencabut rasa gentar yang ada di dalam dada musuhmu. Kemudian Allah campakkan ke dalam hatimu sebuah penyakit yang disebut dengan wahan. Sahabat pun bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dengan dunia dan kalian pun begitu takut akan kematian. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hampir datang masanya kalian akan menjadi seperti makanan yang ditaruh di meja makan, kata Nabi. Yang suka dengan kepala mereka akan memakan kepala kalian. Yang suka dengan dada mereka akan merobek dada kalian. Yang suka dengan jantung dan hati kalian, mereka pun akan mengunyah-ngunyah hati kalian. Sahabat bertanya, apakah di masa itu kami sedikit? Tidak, kata Nabi, kalian tak sedikit tapi kalian banyak. Saking banyaknya kalian seperti buih di lautan. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa kami banyak tapi kami tak dihargai? Kenapa kami banyak tapi tak dihormati? Kenapa kami banyak tapi suara kami tak didengar? Kemudian Rasulullah menjawab, itu semua terjadi karena Allah sudah mencabut rasa gentar yang ada di dalam dada musuhmu. Kemudian Allah campakkan ke dalam hatimu sebuah penyakit yang disebut dengan wahan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, barangkali apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, inilah kenyataan yang tak dapat kita pungkiri hari ini. Kita yang hari ini mayoritas beragama Islam, di negeri yang mayoritas beragama Islam, orang tak segan-segan untuk menginjak-injak kemuliaan Al-Quran. Di negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam, orang tak segan-segan untuk menghina ulama. Di negeri yang mayoritas dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam, orang tak segan-segan untuk mengatakan punya agama dan agama itu adalah Islam. Di negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam, orang pun kemudian tak takut-takut untuk menghalalkan miras yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa itu semua terjadi? Karena memang rasa takut di dalam dada musuh itu yang sudah tak ada lagi. Dan kemudian karena Allah sudah memasukkan ke dalam hati kita sebuah penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu berlebihan cinta kepada dunia,
kemudian kita pun takut akan kematian. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saking cintanya kepada dunia, saking sibuknya mengurus dunia, kadang-kadang kita umat Islam tak ada lagi waktu untuk berjamaah. Jangankan untuk sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu sendiri-sendiri pun kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk menunaikannya. Saking cinta dan sibuknya kita mengurus dunia, kita tak ada lagi waktu untuk duduk dalam majelis ilmu. Saking cinta dan sibuknya mengurus dunia, kita kadang-kadang tak ada lagi waktu untuk mendidik anak kita bagaimana sholat dengan baik, bagaimana rukuk sujud dengan benar. Saking sibuknya dengan dunia, kemudian kita tak ada lagi waktu untuk mendidik anak perempuan kita bagaimana semestinya mereka keluar rumah dalam keadaan aurat terjaga. Saking cinta dan sibuknya mengurus dunia, kadang-kadang pun kita tak ada lagi waktu untuk mendidik istri kita agar menjadi istri yang soleha. Saking cinta dan sibuknya mengurus dunia, kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk mendidik anak kita bagaimana semestinya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saking cintanya dan sibuknya mengurus dunia, kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk membela agama Allah Ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saking sibuknya mengurus dunia tak ada waktu untuk duduk dalam majelis ilmu. Padahal Nabi nan mulia sudah katakan kepada kita semua, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, menuntut ilmu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Juga Nabi tegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah apabila berkehendak menjadikan seorang manusia sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama dengan baik. Bagaimana kita bisa paham agama dengan baik? Tak ada yang bisa kita lakukan melainkan banyak-banyaklah duduk dalam majelis ilmu nan mulia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saking sibuknya mengurus dunia, sering kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lupakah kita dengan pesan Nabi yang pernah katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir secara nyata. Orang ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran, setidaknya 2 resiko yang akan dia rasakan. Mana 2 resiko itu? Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Resiko dunia yang pertama, yaitu orang yang ketika dia tinggalkan sholat jatuh dia ke dalam lembah kekafiran. Resiko pertamanya, dia tak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Yang kedua, dia tak layak menikah dengan wanita muslimah. Yang ketiga, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. Yang keempat, dia tidak halal sembelihannya. Yang kelima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang keenam, ia tak boleh mewariskan. Yang ketujuh, dia tak berhak untuk menerima warisan. 7 resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan solat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran. Resiko ukhrawinya, maka akan Allah campakkan dia ke dalam neraka Sakor. Surat Mudaththir 42-43 Allah katakan, ma salakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kenapa kalian hari ini begitu hina? Kenapa kalian hari ini kok bisa berada dalam neraka Sakorku ini? Orang-orang yang ada dalam neraka Sakor pun menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tak solat ya Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang solat saja kadang-kadang masih bisa celaka, masih masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang tak solat sama sekali? Orang yang solat saja bisa celaka, apalagi orang yang tak solat sama sekali. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka neraka, maka azab, maka siksa untuk orang yang solat. Siapa orang yang solat tapi masuk ke dalam neraka, masih mendapatkan siksa? Alladzina hum an solatihim sahun, yaitu bagi mereka yang lalai dalam pelaksanaan solatnya. Di antara bentuk kelalaiannya adalah
dia tidak mau untuk sholat berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Orang yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, orang yang mendengarkan suara azan tapi dia tidak mau memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah, sekalipun dia sholat, kata Nabi, sekalipun dia sholat tapi tidak berjamaah, sholat sendiri-sendiri, fala sholata lahu, maka tiada arti sholatnya itu illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur. Mana contoh uzurnya? Hujan yang selebat-lebatnya, sakit yang sesakit-sakitnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saking sibuknya kita mengurus dunia, kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk mendidik anak kita bagaimana sholat dengan baik dan benar, bagaimana semestinya membaca Al-Quran dengan seutuhnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, lupakah kita dengan pesan Nabi yang pernah katakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin, suruhlah anakmu salat ketika sudah berusia 7 tahun. Usia 10 tahun masih banyak salahnya, masih juga dia tak solat. Waqribuhum, kata Nabi, pukullah mereka, kata Nabi. Kita perhatikan nanti di rumah kita masing-masing, betapa anak-anak kita masih banyak cacat solat di waktu dia melaksanakan solatnya. Perhatikan bacaan Al-Qurannya, betapa banyak sampai detik ini anak-anak kita masih salah dalam membaca Al-Quran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tak bisa baca Al-Quran sekehendak hati kita, tak bisa baca Al-Quran semau hati kita. Wal-iyazu billah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena terlalu sibuk mengurus dunia, kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk mendidik anak perempuan kita bagaimana semestinya dia keluar rumah dalam keadaan aurat terjaga. Sering kita lihat di luar sana betapa banyak umat Islam, anak-anak umat Islam, anak-anak perempuan umat Islam keluar rumah bertelanjangkan dada, keluar rumah dalam keadaan bertelanjangkan kaki. Lupakah kita dengan pesan Nabi yang mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayus. Siapa dayus? Seorang suami, seorang ayah, seorang lelaki yang tidak marah di waktu melihat kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Ia biarkan anak perempuannya keluar rumah dalam keadaan auratnya terbuka. Ia biarkan anak perempuannya keluar rumah dengan yang bukan mahramnya. Lupakah kita dengan pesan Al-Quran yang mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat mengumpulkan gelar yang sepanjang-panjangnya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat ketika kita dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya. Tapi sesungguhnya kesuksesan hakiki bagi kita seorang lelaki adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri kita di dunia, sampai nanti yaumil kiamah kita masukkan mereka semua ke dalam surga. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saking sibuknya kita mengurus dunia, kadang-kadang kita tak ada lagi waktu untuk membela agama nan mulia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini betapa banyak ulama yang dihina, hari ini betapa banyak hal-hal yang diharamkan kemudian dihalalkan. Tapi apalah daya, karena kita terlalu sibuk mengurus dunia sehingga kadang-kadang menyebabkan kita tak tahu lagi dengan nilai-nilai agama. Bahkan orang-orang yang menjalankan nilai-nilai agama kemudian kita hinakan. Orang-orang yang membenci nilai-nilai agama justru itu yang kita muliakan. Hari ini orang mengatakan ciri-ciri teror ketika istrinya pakai cadar, ciri-ciri teror ketika celananya di atas mata kaki, ciri-ciri teror dia memakai baju jalabiah, ciri-ciri teror dia memanjangkan jenggotnya. Wal-iyazu billah. Bukankah ini nilai-nilai sunnah? Bukankah Nabi Muhammad memanjangkan jenggotnya? Bukankah celana di atas mata kaki merupakan sunnah baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi apalah daya, karena terlalu sibuk mengurus dunia sehingga menyebabkan kita tak tahu lagi dengan nilai-nilai agama. Sehingga kadang-kadang ketika kita tak tahu lagi dengan nilai-nilai agama, banyak umat Islam yang kemudian hari justru menghina nilai agama yang dia anutnya. Wal-iyazu billah. Terakhir, kenapa kemudian orang tak segan-segan untuk menghinakan kemuliaan Islam? Maka Nabi katakan,
Karena umat Islam sendiri sudah banyak takut akan kematian. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, memperjuangkan Islam bukanlah perkara yang mudah. Memperjuangkan Islam dan kebenaran pasti banyak resikonya. Setidaknya bagi orang-orang yang memperjuangkan Islam, setidaknya bagi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, ada 3 resiko yang akan dia rasakan. Yang pertama, dia akan dibuli habis-habisan. Yang kedua, dia akan disiksa juga dipenjarakan. Yang ketiga, dia akan dibunuh ataupun dilenyapkan. Waliyazubillah. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad dibuli, dikatakan majnun, pendusta, dikatakan kadzab, dikatakan pendusta, dikatakan pembohong, dikatakan orang gila. Itu semua karena apa? Karena Nabi Muhammad memperjuangkan Islam, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Karena memperjuangkan kebenaran, karena memperjuangkan Islam, di antara tantangan dan risikonya akan disiksa dan dipenjarakan. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika pergi berdakwah ke tanah Taif dengan harapan disambut dengan pelukan hangat, dengan karpet merah, disambut dengan tolak al-badru alaina. Tapi itukah yang didapat Nabi Muhammad SAW? Mulai dari yang kecil sampai yang tua menyambut Nabi Muhammad dengan sumpah serapah, caci maki. Kemudian Nabi Muhammad pun dilempar dengan batu. Inilah resiko bagi orang yang memperjuangkan Islam dan nilai kebenaran. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam karena memperjuangkan kalimat tauhid, karena memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, beliau dipenjara bertahun-tahun lamanya. Karena memperjuangkan risalah Islam, karena memperjuangkan kebenaran, Nabi Muhammad SAW pun hendak dibunuh. Lalu kenapa? Itulah kenapa sebabnya kenapa Nabi Muhammad disuruh untuk berhijrah. Sepakat tokoh-tokoh Quraisy untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah suruh untuk berhijrah agar Nabi Muhammad selamat dari pembunuhan orang-orang Quraisy. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim pun mengalami hal yang sama. Sudah dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, menjunjung tinggi sampai ke angkasa. Tapi kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan Allah katakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi kadang-kadang perangai umat manusia masih itu-itu saja. Hari ini kenapa banyak ulama yang dihina? Hari ini kenapa banyak ulama yang disiksa? Hari ini kenapa banyak ulama yang bahkan dibunuh? Waliyazubillah. Itu semua terjadi jemaah Jumat yang dirahmati Allah karena musuh itu benar-benar tidak takut lagi kepada Islam dan mulia ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Sayyid Qutb penulis kitab tafsir fi Zalalil Quran pernah dipenjara. Tentu kita semua kenal dengan sosok Buya Hamka. Buya Hamka karena memperjuangkan kebenaran pun beliau pernah dipenjara. Curhat Buya Hamka di dalam tafsirnya, tafsir Al-Azharnya, ketika menjelaskan surat Al-Insyirah, ketika sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra. Apa kata Buya Hamka dalam tafsirnya? Penulis tafsir ini sendiri memahami betul makna fa inna ma'al usri yusra ketika ditahan 2 tahun 4 bulan dengan secara kezaliman dan dengan secara kesewenang-wenangan. Kalaulah diperturutkan perampasan kemerdekaanku itu, kata Buya Hamka, maulah rasanya diri ini gila. Saking menderitanya Buya Hamka di dalam penjara. Pernah Buya Hamka disuruh minum kencingnya sipir penjara. Waliyazubillah. Tapi apalah daya, inilah resiko bagi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Inilah resiko bagi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Mereka tak takut dibuli, mereka tak takut dipenjara, mereka tak takut disiksa, mereka tak takut dibunuh sekalipun. Apa sebab? Ketakutan mereka terhadap makhluk sudah tak tersisa lagi. Yang tersisa hanyalah ketakutan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Justru matilah yang mereka cari. Dengan harapan apa? Ketika mereka cepat menuju pintu kematiannya, mereka cepat berjumpa dengan kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit cinta dunia, Allah jauhkan kita dari penyakit cinta kepada kematian, sehingga dengan terjauhnya kita dari 2 penyakit ini, kita di akhir zaman ini akan menjadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kebenaran, sehingga musuh-musuh itu pun tak sesuka hatinya untuk menghina dan meremehkan kita umat Islam dan mulia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.